Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 25 Juni tahun 2025. Ya, kemarin turun lagi, dapat tekanan. Jadi, kan ini ya, agak unik emang. Jadi, ada pengumuman dari Trump kalau terjadi gencatan senjata antara Iran dan Israel. Tapi kenyataan di lapangan nggak kayak gitu. Kayaknya mereka masih saling serang. Makanya nggak tahu nih Trump itu masih dianggap atau enggak gitu. Dan yang pasti tekanan beratnya adalah ini dari The Fed gitu. Salah satu anggota Fed. Maksudnya anggota Fed ini, Fed itu kan satu lembaga gitu ya, ketuanya Powell, di bawah Powell ada ya mungkin kalau istilah kita itu semacam wakil ketua gitu, bukan ketua utamanya. Itu ngomong bahwa suku bunga Amerika saat ini sudah tepat. Sorry, aku lupa nama anggota Fed-nya itu, anggota dewannya itu. Nah, akibat itu nih emas tertekan dong, karena harapannya kan The Fed mengurangi suku bunga. Oke, akibatnya lagi. Emas turun bahkan sempat di bawah 300. Ya, kemarin saya bilang bahwa kalau emas close di bawah 300, maka peluangnya market akan lanjut turun. Tapi kalau emas masih close di atas 300 dan low-nya tidak boleh rendah daripada low yang ini, 3293, maka peluang balik naik masih ada. Nah, kemarin close-nya akhirnya di atas dengan mencatatkan low masih 95, 3295. Berarti yang saya katakan kemarin, syarat market mau turun terus itu kan belum terpenuhi ya. Masih ada harapan bahwa market akan mantul naik, apalagi stokastiknya kalau dilihat juga sudah mulai berat nih, sudah dekat oversold. Hanya saja sekali lagi saya nggak mau ngasih PHP ya. Maksud saya ya Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi gitu. Bisa jadi ini tembus karena kan sinyal kayak gitu kan istilahnya itu lagging indikator ya. Jadi belakangan gitu, indikatornya itu baru muncul belakangan, bukan leading indikator yang menjadi indikator awal gitu. Nah, ini belum. Artinya masih ada peluang lanjut. Karena ya secara stokastik juga belum oversold dan secara tren jangka pendek nih, ya, ini kan mid trend ya. Mid trend sudah pecah ini kalau kita ngomong garis. Salah ambil, sebentar. Salah klik. Kok nggak keambil sih? Tar. Sorry. Kita ulang. Oh, di sini. Nah, kalau mid trend, ini kan uptrendnya udah pecah nih di sini, balik turun. Nah, ini adalah minor trend turun. Nah, apakah minor trend ini akan berkembang menjadi mid trend? Iya, syaratnya ini tadi dia harus menembus 3293. Nah, sementara belum ya. Dan pagi ini open di bawah open sebelumnya. Biasa ya, tarik busur dulu ke atas baru coba deketin low. Nah, kemarin low-nya lumayan panjang karena close-nya ada di kisaran 23, sementara low-nya di kisaran 95. Maksudnya 295 kisaran low-nya, kisaran open-nya ada di 3324. Jadi kalau dia ngejar low yang sebelumnya nanti tentu akan ngejar yang ini. Oke, kata-kata saya kok agak belibet ya kayaknya. Saya ulangi lagi. Kalau hari ini memang low-nya mengejar low kemarin sesuai kebiasaan ya, kalau open di bawah open sebelumnya, maka ini low-nya ini tentu akan ya dekat atau bahkan melewati ambang batas ini yang 3293. Jadi sepertinya ini Rabu ini kayak penentu gitu loh. Dan sering memang Rabu itu adalah reversalnya, pembalikannya. Nah, kita tunggu saja. Sebelumnya kita cek dulu kalender ekonomi hari ini. Ada new home sales untuk month on month, perbandingan antar bulan diperkirakan turun ini dari 10,9% menjadi minus 5,8%. Sedangkan nilainya nih, value-nya dari new home sales bulan Mei
diperkirakan turun dari 743.000 menjadi 690.000. Ini bad for economic, bad for USD, biasanya good for gold ya, bagus untuk emas. Kemudian lanjutan nih testimoni atau pengakuan di sini, nggak lebih tepatnya risalah ekonomi dari Ketua The Fed jam 21 juga. Itu lebih menentukan hasilnya kayak apa, karena itu menggambarkan kebijakan The Fed. Sementara ini masih dianggap bahwa suku bunga segitu tuh udah cukup dan mungkin baru akan menurunkan suku bunga akhir tahun. Kita lanjut ke 4 jam. Nah, di 4 jam terlihat ya seperti ini. Trennya masih turun. Ya, 4 jam pertama naik biasa. Untuk resistennya, resisten 1 ada di sini ternyata resisten 1. Ada di 3.343. Kemudian ada juga kisaran ini kali ya di 3.367. Anggap aja 70. Kemudian baru 400. Itu resistennya. Harga-harga yang berusaha dikejar untuk naik. Sedangkan supportnya masih di angka 300. Kemudian turun lagi nih di 3.264 lah, 65 lah, anggap aja seperti itu. Dan itu ada demand di sini. Cuma ini 4 jam ya, bukan 1 hari ya. Nah, kalau lanjut lagi Pak, ya mungkin di sini di 3.241. Kemungkinannya seperti itu. Kalau kita cek ke 1 jam overbought, siap-siap lanjut turun lagi, berarti ini overbought kan mau turun. Tapi kita lihat dulu 15 menit belum dapat. Mungkin nanti baru turun. Tapi sepertinya memang market masih kuat untuk turunnya. Tapi seperti biasa ya, saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa market yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.